dan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi siswanya? Betapa banyak para pendidik yang belum memahami dan mengerti cara memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kali ini saya Ismiralda dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu akan berbagi tentang cara memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan baik untuk siswa reguler maupun inklusi. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sejak Indonesia merdeka. Dalam sistem pendidikan Indonesia, diatur bahwa bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, ataupun sosial, termasuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil, berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak, termasuk bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan anak yang lain. Guru sebagai garda terdepan dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa, hendaknya mampu mengambil peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan membahagiakan untuk anak didik tanpa mendiskriminasikan atau mengabaikan kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus kreatif dalam mengembangkan pola serta metode pendekatan terhadap anak. Tugas guru di Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusif antara lain menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak merasa nyaman belajar. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak, baik anak berkebutuhan khusus maupun reguler. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program pembelajaran individual, melaksanakan adaptasi kurikulum yang diarahkan pada materi, alokasi waktu, proses pembelajaran, penilaian, dan media pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan kondisi tersebut, saya mulai membenahi strategi dan pendekatan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran agar semua kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler dapat terakomodir dengan baik dan menyeluruh. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, yaitu membedakan produk atau hasil pembelajaran yang dilakukan siswa, misalnya dengan tes atau presentasi. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi antara lain meningkatkan keterlibatan murid dengan mempertimbangkan gaya belajar dan minat murid serta memberikan tugas yang beragam, memungkinkan murid untuk mengeksplorasi konsep-konsep dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan mereka. Kemudian mendorong pertumbuhan pribadi dan mengurangi kesenjangan. Sekolah saya merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, di mana terdapat 2 orang anak yang memiliki kebutuhan khusus intelektual dan 1 orang anak berkebutuhan khusus mental autis tipe ringan. Dalam menciptakan pembelajaran yang adil dan merata, langkah awal yang saya lakukan setelah identifikasi adalah melakukan asesmen menggunakan format asesmen yang telah dibekali oleh fasilitator ketika saya mengikuti kegiatan pelatihan guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan. Setelah itu, saya mulai menganalisis hasil yang saya peroleh, kemudian merancang program pembelajaran individual, serta adaptasi kurikulum dengan merancang modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa anak berkebutuhan khusus tetap belajar bersama teman-temannya yang reguler. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengkondisian dari segi tujuan pembelajaran, materi ajar, aktivitas, dan capaian serta penilaian. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa tantangan yang saya hadapi, antara lain waktu dan persiapan dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berbeda. Untuk setiap murid membutuhkan waktu lebih lama dengan persiapan yang lebih intensif. Manajemen kelas dalam memfasilitasi pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid dalam satu kelas, evaluasi dan penilaian dalam mengukur kemajuan murid dengan cara yang adil dan akurat, serta kesenjangan pengetahuan dan keterampilan murid dalam satu kelas. Selain itu, beberapa tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran inklusif antara lain jumlah kualitas serta kompetensi rekan guru yang minim dan belum memadai, sarana dan prasarana sekolah yang
belum sepenuhnya ramah untuk anak berkebutuhan khusus, kurangnya pemahaman masyarakat dan sikap yang merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, kriteria masuk anak berkebutuhan khusus ke sekolah biasa belum sepenuhnya jelas, serta kurangnya kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah atau instansi terkait seperti orang tua atau wali murid. Banyaknya tantangan yang dihadapi tentu saja akan membuat proses pembelajaran ini akan sulit dilaksanakan. Namun beberapa upaya yang saya lakukan antara lain berbagi praktik dengan mengembangkan kemampuan dan model mengajar guru lewat pelatihan tentang pendidikan inklusif pada komunitas belajar di sekolah maupun di komunitas guru bidang studi. Berikutnya adalah senantiasa memberikan wawasan tentang hak setiap anak dalam belajar pada rekan guru dan siswa reguler. Berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan yayasan tentang kriteria masuk yang lebih holistik dan lebih mempertimbangkan potensi perkembangan anak. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran ini, yang pertama, melakukan identifikasi awal dengan dibantu oleh wali kelas, guru bidang studi dan guru BK, serta ahli, kemudian melakukan asesmen untuk semua siswa baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah menyusun program pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir adalah menyusun dan mengadaptasi kurikulum baik dari segi materi, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, langkah atau proses pembelajaran, penilaian, serta media pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekedar konsep pendidikan, tetapi merupakan kunci untuk menciptakan kelas yang inklusif dan bermakna bagi setiap peserta didik. Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, pembelajaran tidak lagi menjadi pengalaman yang sama untuk setiap murid, tetapi pengalaman yang unik dan bermakna dan dapat membantu murid meraih potensi terbaik mereka. Karena setiap anak itu istimewa, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi terlaksananya pembelajaran yang membahagiakan serta dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, saya mampu mengembangkan sebuah proses belajar yang mampu mengakomodir kebutuhan siswa tanpa memandang keterbatasan fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Berdasarkan hasil refleksi yang saya lakukan bersama siswa, sebagian besar siswa merasa sangat senang dan nyaman ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena aktivitas yang mereka lakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan profil belajar mereka masing-masing. Cara pembelajaran saya adalah kinestetik. Dalam program pembelajaran fisika, saya merasa sangat senang karena sebelum belajar kami diberi peregangan berupa games agar saat proses belajar kami aktif dan semangat. Oh ya, by the way, guru mata pelajaran fisika kami adalah Mem Istiralda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalu Ahyana Arwan dari kelas 7A. Gaya belajar saya adalah auditori. Menurut saya, cara mengajar Mem Isni sudah sangat sesuai dengan gaya belajar saya. Saya dapat memahami materi dengan baik karena Mem Isni sangat memperhatikan gaya belajar masing-masing siswa. Dan selama pelajaran saya tidak merasa bosan karena kita sebelum pembelajaran sudah diberi games. Salah satu stigma yang menurut saya keliru adalah ketika guru dan masyarakat berpendapat bahwa pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus akan sulit dilakukan di sekolah reguler karena akan menghambat proses pembelajaran di kelas. Menurut sebagian orang, anak berkebutuhan khusus harus dipisahkan dari pembelajaran kelas reguler, padahal anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama teman yang normal dengan menggunakan adaptasi kurikulum baik dari segi tujuan pembelajaran, materi maupun media yang digunakan. Setiap anak adalah unik. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita dapat menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa baik sosial, emosional, fisik, mental maupun intelektual. Adil bagi siswa bukan berarti mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi adil bagi siswa adalah mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Satu harapan saya, proses pembelajaran yang saya terapkan dapat Bapak Ibu implementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.